Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama walikumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala al-Imam Ali Zainal Abidin li ammatihi, ya ammah anta bihamdillahi alimatun ghairu muallimatin wa fahimatun ghairu mufahimatin. Pada malam ini setelah kita membaca tawassul berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para imam suci, melalui Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan a'immatu ahlil bait alaihi wassalatu wassalam, juga berwasilah melalui imam kita sahibul asri wal zaman ajjalallahu farajahu syarif, dan mengingat kita memasuki bulan Jumadil Awal dan bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal, itu para pecinta Ahlul Bait memperingati hari kelahiran Sayyidah Zainab Al-Aqilah binti Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam. Beliau dikenal dengan Al-Aqilah atau Aqilatu Bani Hashim. Aqilah itu berarti perempuan yang menggunakan akalnya, perempuan yang selalu berpikir, yang penuh dengan perhitungan, kecermatan, ketelitian dalam tindakan-tindakan. Ya. Ya, beliau lahir pada 5 Jumadil Awal tahun 5 atau tahun 6 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, pada tahun kelima atau tahun ke-6 di tanggal tersebut lahirlah anak ketiga dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi Sayyidah Zainab ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang ketiga, yang berarti adiknya Imam Hussein alaihissalam. Sayyidah Zainab lahir 2 atau 3 tahun kemudian, ya, setelah kelahiran Imam Hussein alaihissalam. Jadi Imam Hussein lahir 2 tahun sampai 3 tahun kemudian baru lahirlah anak ketiga Imam Ali ini yang bernama Zainab. Dan beliau dikenal dalam sejarah Zainab Al-Kubra, atau banyak gelarnya, diantaranya Al-Aqilah, ya, Aqilatu Bani Hashim. Nah, kemudian beliau ya besar di dalam rumah suci, rumah wahyu, ya kan. Berarti beliau juga mengalami masa kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kakeknya meninggal, beliau baru berusia
5 tahun. Dan kemudian beliau juga menyaksikan perselisihan dalam kekuasaan, ya. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau menyaksikan syahadah ibundanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, dan juga beliau mengalami masa pemerintahan ayah beliau Imam Ali bin Abi Thalib di Kufah. Ya, kalau kita ke Kufah ada Masjid Kufah di situ, dan sebelahnya juga rumah Imam Ali. Di situ ada kamarnya Sayyidah Zainab. Ya. Kemudian juga beliau menyaksikan syahadah ayahnya, ya kan, Imam Ali yang syahid di Masjid Kufah. Kemudian juga Imam Ali terbaring di tempat istirahatnya yang kepalanya terbelah dengan pedang beracun. Beliau saksikan itu. Juga beliau menyaksikan syahadah kakaknya Imam Hasan alaihissalam. Dan yang paling kepedihan atau dukanya atau juga musibah besar, yang paling besar, beliau menyaksikan saudaranya Imam Hussein alaihissalam yang syahid pada hari Asyura. Di saat-saat itu beliau mampu mengendalikan dirinya dan memandang musibah yang dialaminya itu sebuah keindahan di matanya, bukan sebuah musibah yang selalu pahit, sulit, dan ketegarannya, keteguhannya itu sampai dikatakan orang paling kuat pun tidak akan bisa mengendalikan dirinya menyaksikan keluarganya, anak-anak dalam derita, dalam siksaan, dalam ditindas. Nah, sampai dikatakan Sayyidah Zainab ini adalah figur kesabaran. Figur kesabaran dan figur perhitungan atau figur kebijaksanaan. Jadi yang ingin tahu kesabaran, di puncak kesabaran, dikala menghadapi kesulitan-kesulitan yang paling susah, yang paling sulit, yang paling berat. Nah, Sayyidah Zainab inilah sosok yang menjadi teladan, yang menjadi contoh, ya, dalam menghadapi berbagai masalah yang berat, masalah yang sulit, ketika kehilangan semua orang-orang yang dia sayangi. Nah, Sayyidah Zainab ini kemudian pada tahun 17 Hijriah menikah dengan sepupunya yang bernama Abdullah bin Ja'far. Jadi Ja'far bin Abi Thalib jelas saudaranya Imam Ali kan, ya. Saudara Imam Ali punya putri Sayyidah Zainab, dan Ja'far bin Abi Thalib ini yang dikenal Ja'far At-Tayyar. Tayyar itu yang terbang, karena kedua tangannya terputus di perang ya bersama Rasulullah. Dan Ja'far ini juga di awal-awal Islam yang saya ingat itu yang sholat di belakang Rasulullah bersama Imam Ali. Jadi pertama 3 orang, Rasulullah sebagai imam, makmumnya Imam Ali, kemudian datang lagi Ja'far. Ya, Abu Thalib bilang, kamu ikuti saudaramu, maksudnya gabung sama saudaramu Ali bin Abi Thalib. Dan di saat itu sholat berjamaah ya 4 orang, Rasulullah, Imam Ali, Ja'far At-Tayyar, dan Sayyidah Khadijah di awal-awal Islam. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib ini punya putra namanya Abdullah.
Nah, Abdullah berarti dengan Sayyidah Zainab itu sepupuan. Di tahun 17 Hijriah menikah dan punya anak 5. Punya anak 5 diantaranya Muhammad namanya. Muhammad, Ja'far, Aun, Ali, ada namanya Ali dan Ummu Kulsum. 5. Nah, yang dibawa atau yang syahid di Karbala 2 putra beliau yang bernama Muhammad dan Aun. Beliau persembahkan kepada Imam Hussein membela imamnya dan syahid bersama Imam Hussein alaihissalam. Ya, dan beliau banyak gelar juga, diantaranya yang paling dikenal itu beliau disebut dengan Ummul Masaib. Masaib itu jamak dari musibah, berarti induknya musibah-musibah. Semua musibah yang paling berat yang dialami oleh manusia itu dialami oleh Sayyidah Zainab alaihissalam. Jadi musibahnya orang lain gak ada apa-apanya bagi Sayyidah Zainab. Nah, seakan-akan Sayyidah Zainab ini borong musibah. Musibah diborong. Ya, bukan borong besi, borong palet, atau borong apa. Ini musibah yang diborong oleh Sayyidah Zainab. Nah, itu kemudian ya beliau bahkan tadi dikatakan di dalam riwayat yang saya baca tadi oleh riwayat yang diungkap oleh Imam As-Sajjad alaihissalam mengenai beliau, ya ammah, wahai bibi, anta bihamdillah, engkau ya segala puji bagi Allah, alimatun, orang yang berilmu, wanita yang berilmu, ghairu muallimatin, tanpa guru. Jadi Sayyidah Zainab ini nggak ada yang ngajari. Ya di waktu masa masa Rasulullah, di waktu kecil ya Rasulullah yang ngajarin. Kemudian di masa Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Hussein, ya mereka-mereka yang ngajarin. Tetapi ketika beliau hendak ke Karbala atau dari Madinah ikut serta bersama Imam Hussein, di saat itu para pemuka agama seperti Abdullah bin Abbas, bahkan suaminya sendiri Abdullah bin Ja'far, suaminya sendiri gak ikut, dan juga sahabat-sahabat yang punya ilmu ya, yang tahu tentang Al-Quran itu ketika mendengar Imam Hussein keluar dari Madinah, kan Imam Hussein istilahnya dinasehati, jangan pergi, nanti kamu akan diburu, nanti kamu akan dibunuh, nanti darahmu akan ditumpahkan. Sampai di Mekah juga demikian. Ketika Imam Hussein mengubah niatnya dari haji ke umroh, lalu orang-orang tahu bahwa beliau akan ke Irak. Nah, banyak yang datang, tokoh-tokoh itu, termasuk Abdullah bin Abbas, kemudian lain-lainnya, dan Sayyidah Zainab mendengar ucapan mereka, kenapa kalau memang Anda, wahai Hussein alaihissalam, sudah teguh niatnya untuk pergi ke Irak, lantas kenapa mengajak para wanita? Sayyidah Zainab langsung nyaut itu di balik tabir, wahai Abbas, atau wahai sahabat lainnya, seingat saya Abdullah bin Abbas, apakah engkau hendak memisahkan kami dari saudaraku, dari imamku? Alhasil para pembesar agama yang berilmu itu bimbang apakah ikut Imam Hussein ataukah tetap, maksudnya enggak ikut. Tetapi Sayyidah Zainab tahu
tahu jalan yang harus ditempuh, tahu tugasnya, dan beliau tidak meninggalkan imamnya, dan juga beliau tahu bahwa bersama Imam Husain pasti jalannya berat, pasti jalannya sulit, pasti banyak musibah yang dihadapi. Dan benar Imam Husain sampai di Karbala, mereka menghinakan Imam Husain, mereka mengancam Imam Husain, mereka sampai membunuh semua yang membela Imam Husain itu dihabisi oleh musuh, dan Sayyidah Zainab menyaksikan sampai pada puncaknya, menyaksikan Imam Husain dibunuh. Beliau mengatakan apa namanya, musibah-musibah yang beliau hadapi itu kalau para kekasih Allah memandangnya, mereka mengatakan begini kalau mereka ditimpa musibah, ridhon biridhaka. Yang namanya musibah itu bukan terus tadinya kaya lalu jadi miskin, atau jadi bangkrut, atau apa namanya, kehilangan putra-putranya atau barang-barangnya atau yang berharga. Ya itu musibah. Tetapi yang sangat berat itu adalah dia tahu musibah itu akan terjadi dan dia harus melewatinya. Dan dia jalan yang dia tempuh itu kebenaran, harus bela mati-matian, dan Sayyidah Zainab tahu bahwa dia harus taat kepada imamnya. Nah, jadi Sayyidah Zainab ini adalah sosok contoh ketaatan seorang makmum, seorang pengikut kepada imamnya, yaitu kesetiaannya kepada imamnya, yaitu Imam Husain alaihissalam. Sampai itu yang kita sering dengar ya, ma taraktuka ya Husain, itu contoh artinya ungkapan yang merupakan bahasanya Sayyidah Zainab. Ya, Sayyidah Zainab tidak akan meninggalkan sedikit pun Imam Husain alaihissalam. Sampai pada akhir ketika para sahabat sudah tidak ada lagi, tidak tersisa lagi para sahabat Imam Husain dan tinggal Imam Husain satu-satunya. Beliau Sayyidah Zainab ini sangat berat meninggalkan kakaknya ini, namun beliau mendapatkan amanat itu. Jadi keteguhan Sayyidah Zainab, kebijaksanaan, kecermatan, kesetiaan, contoh orang setia kepada imam itu seperti apa? Lihat Sayyidah Zainab. Orang yang sosok sabar, sekiranya sabar itu merupakan sosok, ya beliau. Sekiranya kesetiaan itu merupakan sosok, ya beliau. Nah, itu yang menjadi apa namanya? Yang menjadi figur dari ayat ketaatannya, bahwa tadi saya sebutkan innama walikumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya pemimpin kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang mereka ini sholat seraya menunaikan zakat. Ini ayat ini kan berkenaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Artinya setelah Rasulullah ya Imam Ali dan orang-orang yang ditunjuk pilihan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan ini, kepemimpinan bagi umat. Nah, untuk taat kepada mereka, contoh yang paling apa namanya? Yang paling terbaik, pengikut yang paling terbaik, yang paling setia, yang paling semuanya dikorbankan. Nah, beliau tinggalkan suaminya, beliau anak-anaknya seperti Muhammad dan Aun diserahkan kepada Imam Husain.
beliau dititipi oleh Imam Hussein, Imam Sajjad yang lagi sakit. Jadi dari sebelum berangkat, dari sebelum ke Karbala, Sayyidah Zainab sadari jalan yang dia tempuh sampai ke Asyura, sampai syahadahnya Imam Hussein, dan pasca Imam Hussein alaihi salam, ketika beliau ditawan, ya, pada saat beliau ditawan, dan itu diriwayatkan Sayyidah Zainab ini menjadi, kalau zaman sekarang menjadi marji. Jadi orang-orang mau bertanya tentang hukum halal dan haram, tanyanya sama Sayyidah Zainab. Kenapa enggak Imam Ali Zainal Abidin? Beliau kan sakit. Dan Sayyidah Zainab perawatnya. Sampai kalau di Iran, hari kelahiran Sayyidah Zainab itu hari perawat. Hari bidan. Hari perawat itu hari pada tanggal 5 Jumadil Ula. Setiap tahun itu diperingati sebagai hari perawat. Nah, Sayyidah Zainab inilah perawat yang setia kepada imamnya, baik kepada Imam Hussein sebelum ke Karbala sampai syahid, juga setia kepada Imam Ali Zainal Abidin. Dan Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, anta alimah ghairu muallimatin. Satu-satunya, bukan satu-satunya, orang berilmu, ilmunya luas tapi nggak punya guru, nggak pernah punya guru. Ya gurunya ya Rasulullah ini, tapi di masa kesyahidan Imam Hussein, beliau yang mewakili Imam Ali As-Sajjad. Ya, jawaban-jawaban tentang hukum itu beliau yang menjawabnya. Nah, satu lagi poin bahwa keagungan Sayyidah Zainab yang dijelaskan oleh Rahbar itu bukan karena beliau putrinya Sayyidah Fatimah, bukan karena beliau putrinya Imam Ali, bukan karena cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena nasabnya, tetapi karena sikap, tindakan, pilihan, dan pengetahuannya dia, kesadarannya dia, itulah yang membuat beliau ini menjadi wanita yang agung. Ya, kita lihat aja lah sejarah-sejarah sebelumnya. Ibunya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu. Terus juga wanita-wanita pilihan yang lain juga ada perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus belajar. Artinya ketika hatinya suci, jiwanya suci dan dia menjaga dirinya, itu satu. Kedua, ikut imamnya. Nah, ini yang penting. Ikut imam. Jadi kalau orang itu, saya pikir walaupun dia bersih jiwanya, jujur, tapi nggak punya imam atau nggak ikut imam, jadinya apa? Dia berijtihad sendiri. Dia jadi buta, ya kan? Nah, apalagi orang itu hatinya nggak bersih, apalagi orang itu banyak dosanya. Nah, kita pelajaran ini, kita punya imam Sahibul Asri wal Zaman, Anjalallah Farajahu Syarif. Dan itu yang menjadi kita nggak sendirian. Ya, ya mudah-mudahan keluarga kita panjang umur semuanya, sehat ya. Ketika kita ditimpa musibah, kita nggak sendirian, kita ngomong sama imam. Kita punya imam. Dan kita punya contoh kesetiaan, yaitu Sayyidah Zainab. Kita punya contoh ketaatan, Sayyidah Zainab kepada imamnya. Kita pun ingin meniru seperti itu. Nah, walaupun sulit, susah, berat jalan yang harus ditempuh, tetapi itu membawa kebahagiaan, ketenangan di hati kita.
Sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan hamba Allah yang taat kepada imamnya, yang setia kepada imamnya, insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad.